Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus pendapatan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ustadz Trianggolan selaku pembicara pertama, dan pembicara kedua ada Muhammad Sofyan, yang ketiga ada Hilam Mawana, yang keempat ada Yoga. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemproses informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang-barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Terus tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang dengan harga yang sesuai. Terus selanjutnya aktivitas bisnis siklus pendapatan. Aktivitas bisnis siklus pendapatan itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama entry pesanan penjualan, yang kedua pengiriman, yang ketiga penagihan piutang usaha, yang keempat atau yang terakhir penagihan kas. Lanjut. Terus entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mencakup ada 3 tahap. Yang pertama mengambil pesanan dari pelanggan, terus yang kedua memeriksa pelanggan tersebut apakah kredit pelanggan tersebut setuju atau enggak. Terus yang ketiga memeriksa ketersediaan persediaan. Sekian dari pemaparan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga, ada penagihan dan piutang usaha. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan diantaranya yaitu penagihan para pelanggan, dan yang kedua ada memelihara dana piutang usaha. Yang keempat ada penagihan kas. Langkah keempat dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas, melibatkan 2 diantaranya, yakni menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke dalam bank. Selanjutnya ada yaitu aktivitas 1, yaitu entry pesanan penjualan, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada langkah ini melibatkan semua aktivitas yang berkaitan dengan pemrosesan pesanan pelanggan. Yang kedua ada informasi kunci yang dibutuhkan. Yang ketiga keputusan berkaitan dengan kebijakan kredit termasuk persetujuan kredit. Dan yang terakhir ada informasi mengenai ketersediaan inventory dari bagian gudang dan status kredit pelanggan dari bagian akunting. Kemudian SIA harus menyediakan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama itu ada untuk merespon pertanyaan pelanggan mengenai saldo akun dan status pesanan. Yang kedua untuk memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambah atau tidak. Yang ketiga untuk menentukan ketersediaan persediaan. Yang keempat memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan. Yang kelima untuk menentukan atau menetapkan harga produk dan jasa. Yang keenam untuk menetapkan kebijakan mengenai retur penjualan dan garansi. Dan yang terakhir untuk memilih metode untuk pengiriman barang. Ya, saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, Sofyan. Di sini ada aktivitas 1, yaitu entry pesanan penjualan. Sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, merespon pertanyaan pelanggan mengenai saldo akun dan status pesanan. Yang kedua, memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambah atau tidak. Yang ketiga, menentukan ketersediaan persediaan. Yang keempat, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan. Yang kelima, menentukan harga produk dan jasa. Yang keenam, menetapkan kebijakan mengenai retur penjualan dan garansi. Yang ketujuh, memilih metode untuk mengirim barang. Lalu ada aktivitas 2, yaitu pengiriman. Pekerja gudang bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan pelanggan dengan mengambil barang dari persediaan atau inventory. Lalu keputusan penting, kebutuhan informasi untuk menentukan metode pengiriman. Yang pertama ada in-house, yang kedua ada outsource. Nah, dalam pengiriman itu ada dokumen, catatan, dan prosedur. Yang pertama itu kartu pengambilan barang yang dihasilkan entry.
kartu pengambilan barang yang dihasilkan entry pesanan men-trigger proses pengiriman dan digunakan untuk mengidentifikasi di mana produk diambil dari persediaan. Yang kedua, jumlah fisik dibandingkan dengan kuantitas pada kartu pengambilan dan slip pembayaran. Yang ketiga, beberapa tempat pemeriksaan dibuat dan dokumen pengiriman disiapkan. Lalu di sini ada aktivitas 3, penagihan dan piutang usaha. Dua aktivitas yang dilakukan pada aktivitas ini, yang pertama menagih pelanggan, yang kedua memelihara data piutang usaha. Keputusan penting dan kebutuhan informasinya itu, yang pertama penagihan akurat dan membutuhkan informasi mengenai item barang dan jumlah yang dikirimkan, harga serta promo penjualan khusus. Yang kedua, tagihan memberitahukan pada pelanggan jumlah yang harus dibayar dan kemana pembayaran harus dilakukan. Yang ketiga, statement bulanan merangkum transaksi yang terjadi, menginformasikan kepada pelanggan saldo akun saat ini. Dan yang terakhir, memo kredit, mengotorisasi bagian penagihan untuk mengkredit akun pelanggan. Perkenalkan, nama saya adalah Yoga Dwi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan pada materi yang ada di kelompok saya pada bagian terakhir, yaitu ada aktivitas keempat, itu penagihan kas. Dua bagian yang terlibat dalam aktivitas ini, yaitu ada kasir dan fungsi piutang dagang. Dokumen atau catatan yang ada diterima dan dikirim lalu disimpan. Daftar pengiriman uang dipersiapkan dan dimasukkan sesuai dengan data pelanggan, nomor faktur, dan jumlah setiap pembayaran. Lalu, di sini ada tujuan pengendalian. Di dalam siklus pendapatan, di sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai dan memastikan bahwa tujuan ini dapat dicapai. Yang pertama ada semua transaksi telah diotoritaskan dengan benar. Yang kedua ada semua transaksi yang telah dicatat adalah valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga ada semua transaksi yang valid disahkan dan telah dicatat. Yang keempat ada semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima ada aset atau kas persediaan dan data dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa dipresentasikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat berjuang melawan COVID-19. Tereng.